Hai, kembali lagi bersama saya Master Engineer. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 settingan awal yang perlu teman-teman lakukan di saat memulai pekerjaan atau membuka pertama kali AutoCAD. Jadi dan teman-teman juga perlu memahami semua settingan-settingan awal ini agar mempermudah pekerjaan teman-teman. Simak terus video berikut. Baik, jadi sebelum saya menunjukkan 5 settingan awal tadi, teman-teman silahkan yang belum subscribe, ketik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih untuk terus membangun channel ini. Jadi yang pertama, teman-teman lakukan settingan pada template dari penggambaran teman-teman. Jadi di sini terdapat sebuah template yang teman-teman bisa gunakan, dimana template yang sering kita gunakan itu berbentuk satuan metrik ataupun British. Jadi seperti kalau metrik itu centimeter, meter, kalau British itu seperti inci, feet, dan lain-lain. Jadi karena kita di Indonesia sendiri sering menggunakan yang metrik, maka kita menggunakan yang metrik. Dan di sini ada dua pilihan untuk yang metrik, yaitu architectural metrik dengan pecat ISO. Jadi saya biasa menggunakan yang pecat ISO ini, dan teman-teman juga bisa beri masukan teman-teman, komentar saja di bawah jika teman-teman biasa menggunakan yang mana. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih. Oke. Yang kedua, jadi settingan yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan di dalam memulai pekerjaan di AutoCAD, yaitu teman-teman harus melakukan settingan pada option. Nah, caranya itu teman-teman ketik di kolom perintahnya OP, langsung enter saja ataupun spasi. Nah, di sini banyak pilihan yang harus, baik settingan yang harus kita lakukan. Di display, open and save, open and publish, kemudian ada user preference dan drafting. Jadi ada 5 di option ini. Nah, di display itu sendiri lakukan settingan pada colornya. Jadi di dua mode space, teman-teman jika tidak mempunyai acuan, teman-teman bisa ikutin settingan yang saya lakukan. Insya Allah ini akan mempermudah teman-teman dalam memperkerjakan di aplikasi AutoCAD. Dimana di sini saya menggantikan warna dari background, dimana teman-teman bisa melihat di sini warnanya masih abu-abu menjadi warna hitam, sehingga ini sangat mempermudah teman-teman jika benda yang teman-teman gambar itu sangat memiliki banyak warna, terutama warna yang hampir sama dengan warna backgroundnya. Kemudian yang crosshair tadi juga berfungsi memperjelas pekerjaan kita di antara garis bantu dan garis lainnya. Saya biasanya menggunakan warna red, dan teman-teman bisa menggunakan warna yang menurut teman-teman enjoy untuk teman-teman gunakan, karena ini tidak ada pastian namun mempermudah kerjaan teman-teman. Kemudian setelah itu di sheet layout, ini saya menggantikan warna backgroundnya menjadi warna hitam juga, kemudian crosshairnya sama. Nah, kemudian di block editor saya juga menggantikan warnanya ini menjadi sama, dan di plot preview, nah saya tetap menggunakannya warna putih. Jadi di sini teman-teman bisa memvariasikan sesuai keinginan teman-teman ataupun aturan dari perusahaan ataupun sekolah teman-teman. Jadi tidak perlu takut jika teman-teman takut warnanya tadi sudah, karena sini ada tombol untuk membalikkan dia ke semula, yaitu restore all context. Oke, jadi jika teman-teman sudah setting tadi, langsung apply and close. Teman-teman bisa melihat perubahan yang ada di background yang dari tadinya abu-abu menjadi hitam. Nah, kemudian yang masih di display, kita lakukan perpanjangan dari tanda panahnya ataupun
crosshairnya. Jadi di sini saya biasa menggunakan full. Jadi saya contohkan saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sehingga jika saya fullkan, ini akan membantu saya dalam pekerjaan. Sehingga gambar ini sangat presisi. Kemudian masih di option tadi, di open and save. Jadi di sini pastikan save as teman-teman berada di tahun 2007. Kenapa? Saya tidak perlu memastikan tahun 2007. Teman-teman juga bisa menggunakan tahun 2013 ataupun 2010 ataupun tahun dari 2018. Tetapi yang perlu teman-teman ingat, di saat teman-teman bekerja sesama di dalam suatu proyek dan kalian tidak tahu aplikasi dari AutoCAD Count teman-teman lain yang digunakan dalam satu proyek tadi, apakah di tahun lebih rendah. Nah, jadi untuk memastikan mereka bisa membuka dari hasil drawing kita, maka pastikan save as yang kita gunakan itu rendah. Di sini saya menyarankan tahun 2007. Kemudian di selanjutnya itu ada plot and publish. Di sini teman-teman bisa perhatikan, di saat kita memplot, kita bisa melakukan settingan. Namun kita di sini bisa membuat settingan defaultnya. Di sini biasa menjadikannya file PDF. Jadi saya menggunakan Nitro PDF Creator. Teman-teman juga seandainya ingin langsung memprint, teman-teman bisa pilih printer yang tersedia di sini. Kemudian setelah itu pergi ke user preference. Jadi di sini di intersection skalanya, pastikan skala yang teman-teman gunain itu adalah skala yang satuan yang teman-teman gunakan. Contohnya kalau seandainya teman-teman tinggal di Indonesia sendiri, itu biasa menggunakan satuan metrik, di mana mereka menggunakan milimeter untuk satuan dari sebuah gambar. Nah, jadi jika teman-teman ini di meter ataupun itu sangat bakal mempersulit teman-teman dalam mengatur skalanya nanti. Pastikan ini di milimeter. Kemudian di drafting. Di drafting ini teman-teman bisa mengatur ukuran dari auto snap-nya. Nah, jadi jika teman-teman tidak bisa kurang besar, teman-teman bisa atur di sini. Dan ini juga jika ini kurang besar, teman-teman bisa atur sendiri sesuai selera dari teman-teman. Nah, itu saja yang di option. Setelah itu apply dan oke. Yang ketiga, jadi setelah dari option tadi, yang ketiga hal yang perlu kita lakukan penyetingan, yaitu di drafting setting. Jadi di drafting setting ini teman-teman cukup mengetikkan DS, enter dan ataupun spasi. Nah, di sini ada toolbar yang pertama itu snap and grid, di mana snap and grid ini teman-teman bisa mengatur ukuran dari setiap grid ini. Jadi pastikan ini on. Jadi teman-teman cukup mengaktifkan tombol F9 dengan mengaktifkan snapnya. Nah, di sini teman-teman cukup menggunakan default, kecuali teman-teman menggambar dengan ukuran yang besar dan membutuhkan grid yang per meter, sehingga teman-teman bisa mengaturnya. Kalau per meter, teman-teman bisa mengatur menjadi 100. Kemudian di polar tracking. Jadi di polar tracking ini, dimana setiap teman-teman melakukan penggambaran sudut, maka setiap sudut 30 derajat dia akan memberikan garis bantu hijau ini. Nah, garis bantu hijau ini sangat membantu teman-teman di dalam penggambaran. Jadi
jika teman-teman ingin mengaturnya per berapa derajat, maka teman-teman bisa atur di sini, ataupun nanti saya akan memberitahu tipsnya yang lebih cepat dalam pengaturan ini. Teman-teman silakan, jangan teman-teman tetap di video ini. Kemudian setelah itu di object snap. Jadi di object snap ini pastikan di sini saya mengaktifkan object snap on di F3. Jadi ketika saya memencet tombol F3 maka snapnya aktif, dan itu sangat mempermudah kita di dalam suatu pekerjaan. Dan jangan lupa di sini, karena sangat panjang penjelasannya, saya akan memberikan penjelasan nanti di video yang lain. Komentar saja di bawah jika teman-teman butuh penjelasan dari ini. Nah, jadi saya di sini merekomendasikan kepada teman-teman untuk select all saja dan mengaktifkan semuanya. Dan di 3D object snap-nya juga select all dan mengaktifkan semuanya. Nah, kemudian di dynamic input. Dynamic input ini teman-teman biasanya lihat, saya contohkan itu seperti ini. Jadi di saat teman-teman menggambar suatu sudut, teman-teman bisa melihat panjang dari garisnya dan sudutnya berapa, dan itu sangat membantu teman-teman. Namun jika teman-teman merasa tidak berguna, teman-teman bisa menghapusnya di DS dan tidak mematikan itu, dan teman-teman bisa lihat tidak ada keterangan dari panjang garis dan sudutnya. Yang keempat, jadi yang keempat yang perlu teman-teman perhatikan di dalam settingan AutoCAD itu adalah di bagian units. Jadi units ini sangat sensitif sekali di dalam sebuah penggambaran. Contohnya seperti ini, teman-teman cukup ketik units dan masuk, dan perhatikan di panjang. Jadi di sini jika teman-teman menggunakan presisi angka dari, saya contohkan tidak menggunakan koma, maka pastikan di sini 1 digit, dan teman-teman bisa atur berapa dari angka yang di belakang koma yang teman-teman butuhin. Dan biasanya kalau saya sendiri itu di pekerjaan saya cukup dari hanya desimal. Kemudian setelah itu pastikan intersection scale-nya milimeter, dan ini adalah panjang, kemudian ini sudut. Oke. Teman-teman bisa lihat, saya contohkan itu di garis dengan panjang tanpa ada koma. Yang kelima atau yang terakhir, jadi di settingan yang terakhir kali ini yang perlu teman-teman perhatikan yaitu adalah dari dimension stylenya, dimana saat teman-teman menggambar suatu produk, seperti saya contohkan saja dengan panjang produk 100 mm. Nah, jadi di 100 mm ini teman-teman memberikan ukuran yang teman-teman lihat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ukuran yang diberikan pada benda dengan panjang 100 mm itu masih cukup sesuai. Namun bagaimana jika pada saat yang bersama teman-teman ternyata bukan menggunakan 100 mm tapi menggambar bentuk dengan rata-rata ukuran 1000 mm, dan teman-teman memberikan garis ukuran juga. Apa yang terjadi? Garis ukuran yang teman-teman buat tidak nampak sama sekali pada saat proses penggambaran. Jadi settingan yang perlu teman-teman lakukan adalah di dimension style-nya dengan mengetikkan D di perintahnya. Teman-teman bisa atur di sini modify, dan teman-teman yang harus atur itu adalah di lines. Jadi teman-teman bisa melihat baseline-nya berapa. Di baseline ini nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Kemudian di extend dimensinya adalah
garis lebih dari pada saat dari tanda panah melewati. Jadi karena ini menggunakan ukuran 1000, kita bisa setting dia menjadi contohnya saja 5. Kemudian offset from origin itu adalah jarak dari garis benda dengan garis ukuran. Jadi karena di sini saya menggambarnya menggunakan ukuran 1000, maka ukuran 0,6 itu sangat tidak nampak sama sekali. Jadi saya menggunakan contohnya 5 juga. Nah, di sini teman-teman pindah ke simbol and arrow. Di simbol and arrow ini teman-teman bisa mengatur ukuran dari tanda panah tadi. Nah, contohnya begini. Ukuran yang teman buat adalah 1000. Nah, teman-teman bisa kalkulasikan dari besar tanda panah yang teman-teman butuhin. Jadi saya contohkan di sini adalah 10. Kemudian saya melakukan perubahannya di teks. Di teks ini teman-teman bisa lihat sangat kecil karena tadi ini ya ukuran dari tanda panah 10, maka teksnya saya mengaturnya 10. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengatur dari bentuk gaya ukuran yang teman-teman gunakan, yaitu horizontal seperti ini, length with dimension line, ataupun ISO standar. Jadi saya biasanya menggunakan ISO standar. Selanjutnya di primary unit. Jadi di primary unit yang seperti saya bilang tadi, teman-teman membutuhkan ukuran berapa digit di belakang koma. Jadi jika teman-teman lihat ini ada 2 digit di belakang koma, maka seperti ini akan ada belakang 2 digit. Namun jika teman-teman tidak ingin menggunakan koma di belakang digitnya, namun jika teman-teman tidak ingin menggunakan angka di belakang koma, maka teman-teman cukup menggantikannya menjadi 0 ataupun tanpa koma. Setelah itu OK, set current, dan close. Apa yang terjadi, teman-teman bisa melihat bahwa garis ukuran yang teman-teman buat tadi mulai nampak dari garis bentuknya. Jadi teman-teman bisa lakukan settingan sesuai dari teman-teman inginkan. Itu saja sampai di sini. Terima kasih telah menonton video Master Engineer. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini, dan share video ini ke teman-teman agar teman-teman kalian tahu tentang 5 settingan awal penting di dalam proses memulai bekerja di AutoCAD. Sampai jumpa kembali. Salam Engineer.